Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu organisasi pendidikan mata kuliah administrasi dan supervisi. Kelompok kami diantaranya yaitu Muhammad Raqibul Khairi, kedua Saudara Hasanuddin, yang ketiga Saudara Ahmad Ferry Nur Wahid. Di mana presentasi pada hari ini yaitu diampu oleh yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin, MPDI. Selanjutnya kami akan menjelaskan pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum, yang berarti alat, sedangkan organis bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai suatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Gibson et al. Tahun 1995. Dalam Imam Mahali dan kawan-kawan mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, mulanya penting kiranya kita memahami unsur-unsur dalam membentukkan sebuah organisasi, yaitu yang pertama, adanya tujuan bersama. Organisasi menyarankan sesuatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, tujuan. Dalam hal ini, sekolah harus merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan dalam wadah dan sistem pendidikan tersebut yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Yang keempat, adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan saudara kami Hasanuddin. Waktu kami persilahkan. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi, yaitu aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, yaitu kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur. Dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi layu. Jenis-jenis organisasi yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan organisasi menjadi pembeda utama organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Enteng Sutisna 1993 2007. Sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Interaksi antara orang dalam organisasi formal pastikan penghasilan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentimen dan komitmen.
setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Hubungan inilah yang terus tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Hubungan interaksi ini tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. Budaya organisasi, Michelle Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama, yang mungkin tidak tercatat, tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Budaya organisasi merupakan pola nilai-nilai, kepercayaan, asumsi-asumsi, sikap-sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Dalam pengertian lain, budaya organisasi adalah sebuah sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang paling berinteraksi sehingga menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ferry Nurwahid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi strategi penguatan organisasi pendidikan. Kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgent dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan. Dan itu juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas serta integritas yang tinggi. Karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Terus berikutnya mengambil dari bukunya Durkheim yang berjudul Division of Labor in Society. Ia membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu satu, solidaritas mekanik. Ciri khas solidaritas mekanik didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dalam sentimen atau perasaan yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Dan kata lain, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis antara anggota organisasi. Tidak adanya pembagian tugas, namun pekerjaan dilakukan secara bersama-sama secara spontan. Bagi organisasi yang hanya mengenal jenis solidaritas mekanik, apapun jenis pekerjaan akan dilakukan secara bersama-sama. Akibatnya tidak ada pembagian tugas secara sistematis karena setiap individu melakukan tugas tanpa memperhatikan spesialisasinya. Maka jika terjadi kegagalan terhadap kualitas hasil pekerjaan dalam organisasi, tidak ada yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan adanya saling melempar kesalahan. 2. Solidaritas organik. Solidaritas ini adalah lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas, di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ciri dari solidaritas organik ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja yang dan tanggung jawab yang jelas antar anggota organisasi seperti perusahaan dan organisasi pemerintah. Berikutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rauful Bari. Padanya kami persilakan. Alhamdulillah, untuk penghujungnya yaitu kesimpulan
Organisasi adalah sekumpulan atau ikatan yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur dan terjadi pada komunikasi di dalamnya serta memiliki tujuan tertentu. Dalam berorganisasi tidak hanya hubungan yang solid saja yang perlu dibangun, akan tetapi juga rasa kesadaran antara anggota dan komitmen yang tinggi untuk membangun serta mengembangkan organisasi tersebut agar sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi itu. Dalam kaitannya lembaga atau satuan pendidikan tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan, di mana tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yang mana di dalamnya dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika melihat tujuan pendidikan tersebut di atas, maka setidaknya pendidikan dalam artian idealnya harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi secara formal, yaitu menjadikan manusia sebagai insal kamil. Terima kasih dari kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi, Hasanuddin, dan Ferry Nur Wahid. Mari kita semangat berjuang menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.